Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Episode kali ini kita masih ngobrolin tentang, selalu pasti ngobrolnya tentang seni rata-rata. Nah, kali ini ada kawan yang sempat tinggal bersama di Bandung. Kawan roommate, salah satu kawan yang tinggal bareng di Bandung dan sering bersinggungan di dunia seni, yaitu Aldi Nugraha. Selamat malam Pak Aldi. Wow. Oh wow ya. Ya, selamat malam. Sehat ya Pak Aldi ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Aldi dikenalkan dulu lah ini. Seorang Aldi Nugraha itu gimana ceritanya bisa mulai bersinggungan dengan seni? Awal mula ketika sekolah atau SD atau SMP, awal mula bersinggungan dengan seni? Yang saya sadari mah ya kayaknya dari SD ya. SD kan kita ikut pramuka tuh. Nah, nyanyi tepuk pramuka dan lain-lain kan, ada setiap gerakan atau mau kemana dan lain-lain selalu ada lagunya kan. Kayaknya aja militer gitu. Pramuka kan pas scouting emang basic kayak gitu kan. Kayaknya dari situ yang saya sadari mah gitu. Cuman ya emang di rumah juga memang penikmat seni semua sih gitu, kebetulan. Ada turunan? Kalau player nggak ada, kalau penikmat ya ada. Orang tua juga nyetel lagu gitu-gitulah, pagi-pagi apa gitu, siangnya apa dulu, karena punya apa tuh tape, kaset tape tuh, dan koleksi gitu dulu. Jadi apapun gitu, film apa gitu punya. Dulu sebelum VCD apa ya, yang kotak gede gitu. Tape bukan, VHS. Aduh, apa tuh buat film? VHS, video VHS yang kotak, pokoknya gede lah, bentuknya gede. Kayak kaset tapi gede. Nah, berarti berarti dari situ mulai kenal dengan seni lah, bersinggungan dengan seni. Tapi mulai main musik, mulai belajar SD kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 5 lah gitu. Karena awalnya sama-sama ngikutin orang tua juga, jadinya koleksi kaset. Ada apa ya dulu, pop Indonesia lah. Gikustik, Ceylon Seven gitu, Slang dan lain-lain. Nah, berarti koleksi dulu kaset, baru kita ada kemauan buat belajar alat musik akhirnya. Awal pertama main musik apa tuh? Belajar pertama pisan mah keyboard. Oh, karena keyboard. Yang ada itu gitu. Belajar chordnya pertama keyboard gitu. Justru 3 jam main. Tapi justru bukan gitar ya? Awal mula biasanya kan banyak kan gitar. Dari sebenarnya kakak punya gitar. Tapi dia udah kuliah, udah di luar kota gitu. Jadi si gitar selalu dibawa. Kalau pulang dia bawa. Kalau dia pulang saya belajar, keburu apa tuh ya, sakit tangan kiri teh. Mencet-mencet. Kapalan. Sebelum kapalan udah diambil lagi gitarnya, jadi nggak jadi main gitar teh. Sebenarnya gitar dulu pertama kenal mah, cuman pertama bisanya malah keyboard. Nah, hingga akhirnya long story short, mungkin pasti SMA band-bandan lah ya. Pasti pengalaman. Ya. Rata-rata talent, maksudnya tamu yang saya interview yang bersinggungan dengan dunia musik, hampir kebanyakan pasti mengalami band-bandan SMA festival. Nah, ketika lulus SMA kemudian masuk kuliah, masuk ke seni musik UPI. Nah, apa sih yang dirasakan, kultur apa yang dirasakan, atau mungkin sebelumnya Aldi sempat main musik di Garut, seperti apa ketika datang nih ke seni musik UPI tuh kayak gimana kulturnya gitu? Di mana situ kan orang-orang nyampur gitu. Yang saya rasain mah ternyata orang lain tuh lebih fokus gitu. Pertama yang saya sadari itu masuk seni musik. Orang lain tuh lebih fokus di beberapa alat tertentu gitu. Kalau saya dulu ngerasanya karena ya mungkin di studio kan
alat musik ada berapa tuh, hampir semua dicobain gitu. Jadi saya dulu band-bandan teh sama band ini main apa gitu, sama band ini main apa. Oh iya. Jadi udah jadi session player dari dulu teh. Sama band ini nyanyi gitu, sama band ini main drum gitu. Dulu gitu. Akhirnya sebenarnya ternyata pas masuk ke UPI teh lebih mikir nggak, orang tuh naon gitu. Yang lain tuh lebih fokus. Ada yang pemain gitar bener-bener gitar klasik, yang gitar elektrik, pemain gitar elektrik gitu bener-bener. Yang lain tuh yang disadari pertama tuh itu, makanya langsung boleh dah gitu. Aduh, orang tuh bisa naon gini gitu. Cuman bisa doang gitu, nggak fokus. Itu nah yang pertama. Hingga akhirnya deciding untuk main trombon itu sejak kapan? Sejak kuliah pasti. Ya gara-gara spesialisasi dituntut kan. Cuma sebenarnya kan karena kita semester 3 spesialisasi teh. Dari semester 2 udah mikirin kan, udah mulai mana ya gitu. Nyobain ini. Dari selo pertama, yang saya ingat mah dari selo. Selo rajin tuh tiap hari. Terus gara-gara ini itu pindah gitu. Sebelum spesialisasi ya itu. Klarinet, terus ke oboe sempet. Ya terakhir trombon sih. Tadinya mau trompet, cuman nggak ada alatnya. Nggak ada yang bisa kan dulu kan nggak kayak anak sekarang ya. Seni musik sekarang tuh alat kampus nggak ada yang make, udah pada punya sendiri gitu. Rata-rata pada punya. Kita dulu harus ada yang bisa dipinjam baru mau ngambil spesialisasi gitu. Nah, kemarin saya nanya ke Areki juga. Dia kan memang sudah punya ada kultur marching band ya, di mana ada keunikan juga tuh kemarin di episode sama Pak Reki bahwa notnya itu not mutlak. Cara penulisan notasinya itu di marching band not mutlak. Nah, ketika do-nya di bass, berarti kalau mainnya di F mayor tonalitasnya dibacanya dari sol, bukan dari do lagi gitu kan. Ya, gitu kan. Dan itu kultur kalau di marching band itu sering terjadi. Nah, kalau Aldi gimana? Pertama kali memutuskan untuk main trombon kan apakah sudah ada maksudnya asupan literasi lah, gimana caranya side reading? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya basicnya dari TDM ya, kurang mah TDM hiji, TDM 2 ya. Oh, TDM. Basicnya dari situ dah. Dulu mah nggak mikirin tangga nada atau apa gitu. Band mah kan cuma ngedengerin, terus dibunyiin gitu sama gitu. Ngerasa sama, nggak tahu ya. Dulu teh sama apa enggak, yang ngerasa sama, udah mainin gitu. Dulu mah nggak terlalu mikirin teori gitu. Nah itu juga yang bikin agak lumayan capek ya, dibanding dulu band-bandan gitu nggak terlalu mikir gitu harus gini. Masuk teh pertamanya ngerasa capek karena terpatok teori gitu. Kalau awal masuk UPI nggak ada katan tangan nada apa gitu, kayak marching, anak marching kan biasanya susah lah gitu. Kalau anak marching masuk UPI biasanya adaptasi lagi, bacanya tonal atau sekalian not balok gitu. Padahal tadinya not bacanya mutlak, do sama dengan bass. Nah, ketika mungkin banyak sekali kegiatan yang diikutin oleh Aldi di kampus. Salah satunya mungkin sebelum kita ke keroncong, kita bahas dulu beberapa kegiatan yang ada di kampus gitu. Kayak misalkan contohnya Big Band, CLB Big Band. Nah, apakah itu gimana sih? Maksudnya cara beradaptasi untuk katakanlah ketika kita mau mulai, saya mau main alat musik trombon nih, terus kita ngeblend, kita cara maksudnya ini juga informasi buat siswa gitu kan ya, barangkali ada yang mau masuk kuliah musik gitu. Gimana caranya saya survive, gimana caranya saya adaptasi ketika saya tidak punya modal baca notasi musik gitu ya. Apalagi mungkin ini kan sekolahnya juga terhitung di daerah lah gitu ya, di Serang, di Banten gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa baca tapi ada juga yang belum. Gimana menurut Aldi lah cara survive lah? Dulu beberapa teman-teman juga kan TDM-nya
C, D gitu. Jelek lah, ada yang jelek. Tapi kalau emang pengen mah sebenarnya bisa banget kalau kita udah zaman Sibelius, dipindahin terus di MIDI-in atau di MP3 di MP3 di setel gitu. Bagian yang misalkan kita main trombon kan, kalau big band tuh bisa sampai 4 lah. Trombon 1 2 3 4, trompet 1 3 4 gitu misalkan. Kita mainin yang mana nih? Trombon 2, ambil aja partiturnya terus tulis gitu di audio. Atau kalau dia punya denger dulu kayak si Aindro gitar ensemble gitar nggak baca kan, Aindro nggak baca tapi dia nyari literasinya di mana nih di internet, cari terus ulik, udah main bareng aja ngikutin gitu. Sebenarnya mah lebih baik baca, tapi selama baca belum lancar ya udah nggak usah sight reading, bukan ujian gitu maksudnya. Ya maksudnya sambil ngelancarin, sambil beradaptasi gaya main gimana. Yang penting tuh sebelum main bareng kita sendiri harus menguasai lah ya, menguasai gitu. Menguasai dulu materinya sendiri gitu sebelum masuk ke ruangan bareng-bareng biar nggak lama lagi gitu. Di seksional kan, ada seksional. Sebelum seksional tuh biasanya trombon doang, trompet doang kalau big band. Kalau kayak OSBS, orkestra tuh strings ya tiup logam aja gitu. Seksional tuh kan sebelum seksional kita pertamanya ya kita harus menguasai dulu. Nah kalau di big band, spesifiknya di big band, contoh aransemen ketika ada beberapa alat musik yang sama kayak trombon 1 2 3 4 itu kalau pernah nggak sih Ali nganalisis gitu pola aransemen trombon tuh di big band tuh kayak gimana karakternya gitu? Apakah trombon 1 tuh melodi utama tapi memang tetap kembali lagi ke lagunya, tapi yang sering didengar atau yang dominan lah gitu secara aransemen big band secara umum, apakah 1 jadi melodi utama kemudian trombon 2 tersnya, apakah secara gitu atau unisono apa gimana? Rata-rata gitu sih, rata-rata trombon 1 tuh pasti melodi utama dan biasanya lebih tinggi dari trombon yang lain. Trompet sama gitu, cuman partisinya tetap misalkan lagu ini tuh di tengah-tengah butuh apa namanya? Butuh mendayu-dayu misalkan ya. Pas di tengah tuh misalkan bagian pre-chorusnya mendayu, bisa tuh yang membawa tuh jadinya saksofon tenor misalkan. Saksofon tenor 1 jadi melodi utama. Tiba-tiba di ref kenceng berarti biasanya trompet 1 yang di depan gitu. Itu kan bagiannya tetap kebagi gitu. Cuman ya tetap setiap yang 1 tuh biasanya lebih di atas daripada lebih utama lah daripada yang lainnya gitu. Ngambil yang lebih tinggi lah gitunya, range-nya. Biasanya lebih tinggi ya. Makanya biasanya pemainnya lah yang range-nya bisa niup lebih tinggi gitu. Kan kita ada keterbatasan itu kan, apalagi pas belajar. Nah, awal-awal biasanya megang 4 dulu, megang 3 dulu gitu. Oh, sebelum akhirnya jadi prinsipal lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, hingga akhirnya kita ini mungkin kalau misalkan ngomongin trombon dan big band saja panjang banget gitu ya, karena saya juga mungkin selalu banyak ada pertanyaan. Nah, kemudian hingga akhirnya tiba-tiba yang saya tahu ya, awal pertama kali saya lihat Ali main cello bukan main trombon. Yang saya nggak tahu mah gitu waktu itu lapis legit. Waktu itu saya ngelihat keroncong. Nah, hingga akhirnya tiba-tiba mungkin katakanlah gitu Ali juga salah satunya aktif lah di keroncong di lapis legit. Itu kayak gimana awal mulanya dan kenapa main cello? Nah itu sebuah ketidaksengajaan, karena keroncong juga saya awam banget sebelum masuk ke UPI. Cuman tahu keroncong protol kayaknya. Bondan band-bandan karena kita kan kultur band-bandan ya, bukan yang dengerin lagu-lagu jadul atau apa gitu. Nggak tahu Aljina dulu, nggak tahu Sundari Sukoco, nggak tahu dulu mah. Taunya malah keroncong protol karena dari si Bondan gitu. Oh keroncong teh gini gitu. Padahal bukan, ini mah cuma pengembangan aja gitu. Nah pas di UPI itu sebuah kebetulan saya masuk lapis lagi itu mulai jadi sempat vakum sebelum saya masuk. Saya masuk kebetulan senior yang alumni juga mulai mengaktifkan lagi si lapis legit itu.
Terus kemudian dikasih kesempatan lah satu angkatan sok bikin grup satu gitu. Ya akhirnya karena saya dulu kan tadi cerita kan sempat belajar selo gesek gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak sengaja juga, tapi kayaknya pelarian aja dari selo gesek. Ya udahlah selo keroncong gitu. Ternyata ya rumit juga karena sebenarnya pemain selo keroncong harusnya paham ritme kendangan sebenarnya kan, di tradisi gitu. Ya. Saya kan awam juga di sini, jadi sebenarnya itu mah ketidaksengajaan gitu. Cuman ya sekarang main selo ternyata gitu. Nah, seberapa menarik dan seberapa pentingnya fungsi selo di sebuah format ensemble keroncong? Fungsinya tuh ya sangat fungsional ya. Sangat memberikan warna yang berbeda tuh sebenarnya bukan cuma cakcuk, tapi cakcuk selo kan itu. Makanya nggak ada cakcuk selo tuh nggak keroncong, kerasanya kan gitu. Bukannya menyampingkan yang lainnya kayak flute, biola, bass gitu. Kadang-kadang kan flute sama biola juga bisa digantiin sama yang lain. Ada beberapa grup keroncong di Bandung juga yang legend tuh, keroncong merah putih, dari mereka muda sekarang sampai tua tuh masih pemain depannya klarinet aja satu, nggak ada biola, nggak ada flute gitu. Terus bass kadang-kadang ada yang pakai angklung apa tuh? Angklung buhun gitu yang gede. Oh, yang gede ada yang pakai, ada macam-macam gitu. Tapi kayaknya cak-cuk selo tuh nggak boleh nggak ada gitu, karena cak dan cuknya harus saut-sautan dan selo teh yang ngasih ritme kendangannya itu. Kalau kita main Jawaan ya, kalau kita main soloan gitu. Kayak gitu. Nah, sangat menarik. Belajar juga dulu, kok gini gitu. Katanya ngendang tapi datang ngendang gitu. Gimana ya gitu. Akhirnya belajar dari hearing aja. Nah, kalau yang Lutfi dengerin ya Ali, kalau misalkan lagu keroncong gitu, karena saya sendiri juga nggak terlalu banyak tahu wawasan tentang musik keroncong karena baru kenal, baru ngedengerin. Nah, kalau yang sering didengerin justru pola keroncong Jawaan ya, yang fungsinya seperti kendang. Nah, ketika ngedenger keroncong tugu, kok polanya nggak tahu ya, sesederhananya saya ngelihat gitar beda. Sederhananya ngedengar keseluruhan musiknya juga beda. Itu kenapa dan gimana pola keroncong cello di keroncong tugu tuh gimana itu? Sebetulnya si cello di keroncong tugu mah memperkuat low section aja sih. Soalnya kan kalau tugu tuh secara ritmik teh straight banget kan. Bukan nggak explore gimana ya. Emang on tempo gitu. Cerang cerung gitu sebenarnya, lebih ke tanya jawabnya lebih ke apa ya, istilah musiknya mah arsistesis. Ya kan gitu doang gitu. Cuman ya mereka tuh lebih ini karena kan namanya juga ensemble, namanya juga orkes. Jadi low ke high itu ada gitu. Nah si cello teh mengisi middle-nya itu loh. Kalau secara pola yang saya denger ya nggak beda jauh gitu, sama pola yang lain, maksudnya sama pola alat musik yang lain gitu. Nadanya juga nggak kemana gitu kan, emang keroncong mah ya gitu. Tapi yang membedakan tugu sama Jawa sehingga beda banget secara fungsi musikal ya, tadi arsistesis dan yang ini mulanya ngendang banget, itu kenapa? Ya karena kalau solo itu emang dekat dengan tradisi kita, ya Jawa Bali kan emang gamelan ya. Ya kalau mereka tuh Eropa banget. Eropa. Cara lagu-lagu repertoarnya aja lebih ke lagu jadul Belanda dan lain-lain gitu. Progresinya juga kan beda banget dengan kita. Nggak ada, kalau di Tugu tuh nggak ada pakem, nggak ada langgam, nggak ada keroncong asli maksudnya. Nggak ada tambul gitu. Kesininya mereka ngikut aja, nggak adaptasi gitu, bawain langgam tapi dengan gaya Tugu gitu.
sejarahnya mah nggak ada, mereka mah bebas. Bahkan ada statement dari teman-teman Keroncong Tugu tuh bahwa semua lagu yang ada tuh bisa dikeroncongkan gitu. Semua lagu yang ada tuh adalah lagu keroncong gitu. Ada statement gitu. Saking bisanya kan, kayak misalkan solo, gaya solo tuh kita mainin 3/4 aja atau 6/8, lumayan PR kan, ngebagi cakcuk, ngebagi ya bass sama selo mungkin masih bisa lah. Cakcuk tuh agak lumayan kalau 3/4 atau 6/8 karena basicnya dari gamelan kan berempat, dari mana kecuali kayak Patailah ya. Patailah. Kalau apa kan ya bisa, si Keroncong Tugu tuh repertoarnya ada yang lagu 6/8, ada yang lagu 3/4 gitu. Makanya kalau kita Umar Bakri khususnya karena kita mah lebih ke Tugu sebenarnya, ngiblatnya gitu. Kita sering banget bawain lagu 6/8, 3/4 dan nggak kesulitan gitu. Jadi bedanya itu. Nah, bedanya berarti saya juga ngalamin sih, Ali, pas kemarin lagu Juwita Malam nyobain. Nah, saya ngikutin aransemen teman kita Orkes Keroncong Midale Dami. Nah, saya nyobain kan ada 6/8 di situ dipakai gitu. Ketika saya nyoba ngajarin biasanya 4/4 gitu Bengawan Solo, umumnya loh kok jadi teng jadi polanya berubah. Itu juga jadi kerasanya loh ini keroncong bukan ya? Jadi saya mempertanyakan diri sendiri. Jadi kok jadi gini gitu. Akhirnya kan ternyata macam-macam banyak. Akhirnya sampai ngedengerin Keroncong Tugu juga yang kerasanya kayak musik country gitu ya. Kerasa kayak sering kan. Gypsy dekatnya ke situ. Kalau dikencengin tuh tuguan, main tuguan dikencengin kayak ngerasa main gypsy gitu kita. Tapi secara alat, secara organologi alat celonya itu sama nggak sama yang celo di Solo? Celonya tetap sama senarnya nilon, sama-sama nilon dan sama-sama 3 senar juga. Cuman tuningnya yang beda. Oh, beda. Tuning si Tugu tuh senar paling atas C. Jadi CGD, sama kayak selo gesek, kalau senar bawahnya G putus gitu. DGD. Kalau Jawa kan DGD. Oh iya. Ternyata pas main juga memudahkan. Kalau dijadiin DGD itu memudahkan untuk pola-pola ngendang gitu. Kalau main CGD itu susah. Terus kebutuhannya lagi si selo Keroncong Tugu tuh kadang-kadang emang bassnya diambil. Maksudnya ketukan pertamanya tuh nabrak sama bass gitu. Oh. Kalau Jawa enggak goong, bass yang ngegoong. Itu enggak nabrak sama goong gitu. Nggak boleh, bahkan pernah lah dulu dimarahin sama bapak-bapak Jawa gitu. Nggak boleh itu. Gitu-gitulah. Oh iya juga sih. Kita bagilah gitu maksudnya. Nah, kalau secara umum ada berapa banyak sih kultur, nggak berapa banyak, maksudnya ada berapa ragam sih kultur keroncong, musik keroncong yang ada di Indonesia, di beberapa tempat yang punya keunikan gitu. Kayak contoh tadi Solo Jawaan gitu, pola Solo, pola Jawaan. Terus di Keroncong Tugu. Terus ada nggak sih keroncong yang lain yang ternyata unik juga gitu? Wah, banyak sebenarnya. Kalau ngomongin soalnya dinamis ya. Seni mah sebenarnya banyak banget. Tingkilan kalau pernah denger tuh Kalimantan, kita pernah, bahkan si Umar Bakri itu ketemu langsung di Solo Keroncong Festival. Ada Tingkilan, mainnya kok gini gitu. Terus termasuk ada yang si teman kita dari Midale Dami, si Denny, skripsinya tentang gaya Jakartaan. Ada tuh beda lagi Jakartaan. Oh, beda lagi. Itu tuh perkembangan sebenarnya. Jadi teman-teman yang dulunya belajar keroncong dari Keroncong Tugu di Kampung Tugu, tapi bukan orang Kampung Tugu gitu, di Kemayoran gitu, daerah Kemayoran, dan mereka akhirnya hearing, kan dari hearing aja ya, nggak ada teori, nggak ada apa. Yang mereka dengar gitu pas dimainin sama teman-teman yang lainnya beda lagi, jadilah keroncong Jakartaan, ada gaya Jakartaan beda lagi gitu. Terus dan masih banyak ditemukan gitu di Padang Panjang teh kemarin ada lagi gitu musik kayak gitu. Terus di Maluku ada
di Maluku. Kalau secara ya makanya itu. Jadi selama mengenal keroncong sampai sekarang tuh jadi mikir ternyata keroncong mah dekat dengan kearifan lokal gitu. Kearifan lokal ya di Jawa gini mungkin yang kayak kita denger tuh Solo gitu. Ya Jawa kayak gitu. Kalau Jakarta, tapi ya sekarang kalau dari riset yang sudah ada yang apa namanya dicetuskan gitulah, Harmona nyebutnya Solo, Harmona nulis tentang Solo, terus Victor Gana nulis tentang Keroncong Tugu. Jadi ya pusatnya itu di dua itu aja sih. Tapi sebenarnya banyak, cuman belum ada aja yang menelitinya gitu aja sih. Nah, kita lanjut spesifik dikit lagi dulu, sedikit lagi mungkin tentang keroncong. Nah, saya juga tahu Ali juga di orkes keroncong di Umar Bakri. Nah, saya tuh nggak sering sih, maksudnya beberapa kali lah lihat di Umar Bakri atau DOB ini perform, atau mungkin saya lihat di video, dan saya bahkan ngedengerin lagunya. Nah, saya tuh ngelihat ada Umar Bakri kalau tidak salah tahun berapa ya, live di SKF, terus pakai horn section, ya mungkin lebih tepatnya ya, pakai trompet, trombon, dan saksofon. Nah, itu kan format yang saya secara orang umum kalau nggak dengar musik keroncong tuh jarang banget gitu ada horn section. Apa sih yang mau disampaikan gitu oleh DOB gitu, menampilkan keroncong dengan horn section tuh gimana? Sebetulnya itu teh kita dulu kebetulan dapat repertoar salah satu lagu tentang Bandung, yaitu Kota Bandung. Kota Bandung awalnya sih itu emang aslinya ada brass sectionnya, tapi isinya tuh nggak apa ya, jauh lah. Isian brass sectionnya lebih ke diksi country. Kok gini gitu, tiba-tiba ada brass section di tengah terus udah gitu. Nah, kita coba mainin dengan gaya kita aja gitu. Terus ternyata dapat informasi lah tahun 20-an sampai tahun 30-an teh keroncong populer juga di Bandung. Populer di Bandung, dan dulu sempat jadi tempat-tempat di pub atau apa tuh musiknya keroncong, dan emang se-explore itu ya, namanya orang Bandung lah. Orang Bandung mah selalu gitu. Nah, salah satunya adalah grup keroncong dengan brass section tuh, salah satunya ada yang pernah yang kita tahu pas Kamar Ismail tuh, Kamar Ismail yang pementasan. Kita tahu bahwa ada grup keroncong atau ensemble namanya Live Java, ensemble Live Java, yang salah satu personilnya adalah Ismail Marzuki. Iya. Itu juga pernah bawain format keroncong dengan bentuk yang sama kayak Umar Bakri lakuin gitu. Jadi sebenarnya Umar Bakri itu cuman mengulang aja gitu. Mengulang aja gitu. Jadi kalau sering banget ada yang bilang, keren nih keroncong pakai brass section. Apa, kita cuma mengulang aja. Dulu tuh banyak gitu. Di Bandung tuh banyak. Saya explore itu orang Bandung. Jadi kita hanya pas kita bikin grup keroncong tuh kebanyakan di Bandung grup keroncong yang pakai kendang, pakai suling gitu. Nyunda gitu ya. Nah, kita pengen yang beda aja gitu. Kebetulan personilnya juga ada kan, pemain brass unggul dah, si Reki, si Ijung gitu. Saya udah pernah ngobrol juga dengan Mas Dapik gitu ya, perihal tentang instrumentasi gitu ya, format. Mungkin nanti akan dibahas kan, beliau juga menyarankan baca buku Victor Ganap, katanya di situ dijelaskan. Nah, saya belum sempat baca. Nah, karena ini mungkin udah 30 menit, jadi ya sedikit mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Nah, hingga akhirnya Ali ini masuk ke dunia entertainment atau dunia televisi lah. Nah, itu gimana sih itu Ali, kulturnya musik di televisi itu kayak gimana? Kan kita menontonnya di rumah, kayak contoh lah mungkin Ali yang baru-baru ini kan Dangdut Academy. Dangdut Academy saya nonton gitu ya beberapa kali gitu, ada sekilas selewat. Itu gimana sih produksi di balik itu atau proses kreatifnya dalam ngegarap lagu? Wah, lumayan sih ya. Kalau kita tuh sehari bisa ada workshop, ada recording, terus ada GR, baru live atau tapping ya. Kadang-kadang live, kadang-kadang tapping kan gitu. Cuman ya tergantung programnya sebetulnya.
program apa dulu. Kalau misalkan kayak program pencarian bakat ya itu emang ribet sih, lumayan. Kayak ya lihat aja Idol dan lain juga sama gitu, mau pop mau dangdut mau apa aja pencarian bakatnya ya emang karena kita melibatkan peserta dan peserta harus kita benar-benar, kita kan sebagai home band, sebagai pengiring, sebenarnya lebih enak ngiringin artis kalian gitu sebetulnya kan. Oh, karena, jadi session player gitu. Lebih enak kan sebenarnya karena lagunya misalkan jadi session playernya Rizky Febian ya biasanya setlistnya tuh segitu dalam sebulan ini, misalkan ada berapa manggung setlistnya ya gitu terus. Kita mah nggak bisa karena tiap hari peserta beda. Di minggu depan tuh di sesi berikutnya misalkan si pesertanya yang ini masuk ke apa namanya ke sekian besar terus tapi kan dia lagunya ganti gitu dan lain-lain lah, ada duetnya nanti ada apanya terus menyesuaikan dengan koreo dan lain-lain, itu lumayan ribet sih. Kita tuh appreciate-nya kalau acara kayak gitu appreciate-nya sama tim produksi, wah dan bisa sih. Kayak kita pementasan dulu, tapi dia mau tiap hari gitu, mereka mau tiap hari. Oh, iya benar. Salut. Nah, tapi yang gampang tuh kita home band yang lebih aman tuh kayak home band yang kayak talk show gitu-gitulah. Ini talk show misalnya kalau di net. Tonight Show. Gitu-gitu itu lebih enteng karena ya durasi juga paling cuma sejam 2 jam gitu. Persiapannya setengah jam juga. Kalau ada lagu kadang-kadang kan nggak ada artisnya, bukan penyanyi misalnya, jadi nggak nyanyi kan. Bintang tamunya misalnya bukan penyanyi ya nggak nyanyi. Kadang-kadang juga bintang tamunya penyanyi ya mereka bawa minus one sendiri ya. Home band mah udah built in doang. Setelah iklan sama mau iklan baru bunyi gitu. Atau di tengah-tengah lagu bercanda kita scoring gitu-gitu doang kan. Berarti kalau di ajang pencarian bakat kayak contohnya tadi Dangdut Academy itu berarti proses penggarapan lagunya pasti dibuat sebelumnya kan, list sudah ada gitu kan, H-1. Tapi menyerahkan notasi ke kawan-kawan musisi yang lain itu gimana? Anak-anak yang lain maksudnya musisi yang lain apakah side reading semua ataukah? Kalau itu baca sih. Rata-rata baca. Cuman ya beda-beda nih, kadang-kadang kalau di sini not angka di grup ini bisa kita ikut tergantung pimpinan grupnya sih biasanya yang mimpin grup. Terus kayaknya sih yang mimpin juga nanya mau not angka apa not balok gitu. Tergantung nih. Makanya ya pilih-pilih juga. Ya itu mah tetap baca sih. Kalau nggak baca lumayan gitu. Minimal tulisan partitur buat guide aja gitu. Kalaupun bacanya nggak lancar gitu, tapi buat guide. Jadi yang ngulik ya baca. Soalnya kan aransemen rata-rata nggak mungkin lagu asli yang dibawain. Jadi singkat cerita, saya tuh dulu waktu sering gitu ya niup gitu di kampus dikasih job sama AEG. Trompet. Suruh main di Jakarta acara TV naon gitu, sahur atau apa gitu. Wah, panik. Saya tidak bisa baca, susah. Pernah. Diambil hari tete Lutfi lagi KKN ceritanya. Wah, aduh, kan meureun di chance kan. Jigana teuing sahur. Cuma 3 hari katanya ngegantiin gitu. Soalnya orang kayaknya wah ribu gitu kan. Sampai wah kapan terakhir sama ketemu AEG juga nah gitu. Jadi banyak sekali pengalaman kalau ngedengar pengalaman Ali mungkin. Tapi karena ini waktu sudah cukup lama, jadi mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita bahas, atau boleh tentang apapun, tentang musik, bahkan tentang keroncong, atau tentang gimana Ali memulai berkarir di dunia musik yang mungkin lebih detail, boleh. Nanti kita akan bikin part 2 kalau misalkan udah ada pertanyaan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Ali atas waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.